Selamat pagi. Selamat pagi, Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi pembahasan kita yang lalu. Hari ini kita membahas tentang mekanisme perhitungan untuk persentil. Oke, suara saya seperti terlambat ya, delay. Enggak juga sih, Bapak. Oke, di saya suaranya terpantul soalnya. Oke, saya lanjutkan saja ya. Jadi pembahasan kita hari ini membahas tentang bagaimana menerapkan persentil di dalam antrometrik ya, dalam kita mengukur atau mengaplikasikan data antrometrik. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Jadi prinsip dasar dari persentil itu kita akan menggunakan distribusi normal sebagaimana yang tampak pada layar monitor masing-masing ya. Nah, kalau Anda masih ingat materi statistik yang dipelajari di semester awal ya di CTAL itu, kita pernah mengenal dengan menggunakan antrometrik itu ada konsep kuantil dan tutil ya. Ambil contoh gambar yang di bagian bawah ini. Nah, kalau kita melihat distribusi normal ya, dari posisi kiri di sini sampai di bagian kanan ya, maka ini adalah probabilitasnya di bawah kurva normal ini sama dengan 100%. Kan gitu ya, 100% atau sama dengan 1. Nah, kemudian di dalam konsep statistik juga kita pernah mengenal ada yang disebut sebagai tutil atau wantil. Gambar yang ada di depan monitor masing-masing itu adalah tutil. Kenapa dikatakan tutil? Karena di sini memiliki istilahnya adalah 2 ekor gitu ya. Nah, posisi yang di kiri maupun di kanan ini akan menggambarkan di dalam data distribusi normal itu adalah kondisi yang disebut sebagai outlier ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan ada kurva normal ya, ada kurva normal ya. Kemudian nanti yang ada di tengah ini, bagian tengah ini adalah nilai rataan atau disebut sebagai X bar ya. X bar atau biasanya juga disebut sebagai mu. X bar ini kalau data kita sampel, mu kalau data kita populasi ya. Jadi ini menggambarkan rataan. Kemudian dari tengah sini sampai ke pinggir sini ini akan disebut sebagai simpangan baku ya. Biasanya dinotasikan dengan huruf S ya, atau juga boleh sigma ya. Sigma ini kalau pada konsep atau data populasi, kalau S ini pada data sampel ya. Intinya sama aja. Nah, ini akan menggunakan S. Nah, siapa yang masuk dalam konteks outlier di sini gitu ya, siapa yang masuk di sini, maka nanti ini akan muncul dalam antrometrik. Misalnya kita ambil contoh, misalnya ya, kita ambil contoh dimensi antrometrik itu misalnya adalah panjang tangan misalnya. Kan kalau kita nyetir mobil atau nyetir motor itu kan tangan kita kan berupaya untuk menjangkau setir gitu ya, kemudi atau stang motor gitu ya. Maka kita ukur nih dari sampel kita, kira-kira panjang tangannya orang Indonesia ini laki-laki itu berapa sih rata-ratanya. Misalnya kita peroleh rata-ratanya adalah, anggaplah misalnya adalah 85 misalnya ya. Kemudian setelah kita ukur ya rata-rata dari misalnya 100 orang tadi 85, kemudian kita ukur standar deviasinya, peroleh angkanya adalah 3 gitu ya. Nah, berarti kan kurang lebih orang itu kan rentang panjang tangannya itu ya 85 ya, simpangan bakunya adalah 3. Berarti kan kemungkinan adalah ya 85 tambah 3 ya, maupun juga 85 kurangi 3, kan mudahnya gitu kan, secara hitung-hitungan log gas sederhana kan gitu. Berarti kurang lebih antara 82
sampai 88. Kira-kira kan begini, mudahnya kan begini. Gitu ya. Nah, anggaplah angka ini aja deh biar gampang ya. 82 sampai 88 gitu ya. Ya. Nah, maka di sini ini ada angka misalnya adalah 82 misalnya ya. Ini hanya permisalan ya. Kemudian di sini ada 88. Maka sebetulnya dari 100 orang itu nanti ada sebagian orang yang masuk dalam bagian til di sini dan ada bagian til di sini atau ekor di sini. Ya. Ya, nah ini jumlahnya ini kalau kita menggunakan kira-kira begitu ya. Ini kan 95% ya di bawah sini. Ya, kita lihat kurva di asin adalah 95%. Kemudian kalau dibagi dua, maka di sini kan ada 2,5 dan di sini ada 2,5. Kan gitu. Ya. Maka orang yang berada di 82 ini ada disebut sebagai outlier. Ya. Ya, outlier kecil ya, tangan yang pendek, dan di sini ada outlier yang tangan yang panjang. Kira-kira begitu. Dan mungkin di batas ini ada yang misalnya adalah kalau dihitung dengan menggunakan statistik itu ketemunya adalah misalnya adalah 87,5 misalnya. Yang di batas ini. Yang di batas ini misalnya ada 81,5. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi orang yang berada di yang siapapun yang punya panjang tangan misalnya adalah 81,5, 81,7, 81,8 itu adalah di outlier kiri. Yang di sini nanti adalah outlier kanan siapa? Kira-kira adalah 87,5, 87,6, 87,8 sampai 88. Ya, misalnya begitu. Ya, jadi kalau kita mengukur data antrometri itu nanti pada akhirnya kita akan melihat ada orang yang masuk dalam kategori outlier kiri, ada yang masuk dalam kategori outlier kanan. Karena apa? Tidak semua orang memiliki dimensi tubuh yang sama. Tidak semua orang punya ukuran badan yang sama. Yang artinya adalah nanti kita akan bermain dengan data antropometri, ya kita bermain dengan distribusi normal di sini, dan kita akan tentukan persentil yang mau kita pakai itu berapa. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita menggunakan konsep tutil. Nanti kalau kita menggunakan konsep wantil, ya kayak gini misalnya ya, maka nanti yang kita sebut sebagai outlier itu mungkin nanti bukan dua, tapi hanya satu aja, di kiri ataupun di kanan. Ini kita ambil salah satu gitu kan, ya kira-kira begitu. Dan kita biasanya akan menggunakan wantil, ya. Yes. Nih contoh 95 persentil. Maka 95% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran tersebut. 5 persentil lainnya ya berada ya di bawah, di luar tadi ini angkanya tadi, di luar yang tadi. Jadi misalnya 5%, nanti di sini 5%-nya. Tidak boleh bagi dua 5%-nya. Jadi yang di sini 95, yang di sini 5%. Nah, kan beda dengan tutil ya. Kalau tutil ininya 95, yang ini 2,5, di sini 2,5. Kira-kira begitu. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, di dalam kita menggunakan persentil itu kita sudah dibantu dengan tabel sederhana begini, ya. Nah, ini kan kita punya tabel sederhana, tapi nanti ini bisa dikembangkan lagi. Anda pun bisa mencari nanti persentil 3. Persentil itu berapa? 4 persentil itu berapa? 4,5 persentil itu berapa, itu bisa. Nanti Anda bisa pakai kurva distribusi normal. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini adalah tabel sederhana yang perlu kita perhatikan dengan baik karena ini biasanya sering dipakai ya, baik dalam kasus sehari-hari, dalam konteks kita merancang peralatan kerja kita maupun dalam ujian gitu ya. Nah, berapa nilai persentil yang sering dipakai itu? 1 persentil, 2,5 persentil, 5 persentil, 10 persentil, ya 50 persentil ya, atau X-bar atau rata-rata gitu ya. 50 persentil, 90 persentil, 95, 97, 99 ini yang paling sering dipakai. Ya. Tapi juga kita bisa ya menggunakan misalnya adalah angkanya agak aneh. Misalnya persentil 8. Ini bisa dicari. Rumusnya gimana mencari ini? Kita perhatikan rumus di kanan ini. Ya. Rumus statistik sederhana itu mengatakan kalau persentil itu adalah ya X plus minus S, kok S, ini bukan S ya, ini mohon maaf, ini Z ya, Z dikalikan dengan S ya.
Rumus sederhananya begini. Jadi kalau kita menggunakan persentil besar, yang ini ya, yang ini ke sini, ini persentil besar ya, maka persentil besar itu notasinya adalah positif. Jadi kita menggunakan yang ini kita menggunakan yang ini. Tapi kalau persentil kecil, ya persentil kecil, yang ini ya, sana ini ya, persentil kecil ya, maka kita menggunakan negatif yang ini. Nah, kita menggunakan negatif. Kan sama aja sebetulnya ya. 1 persentil minus 2,325. Tapi kalau 99 persentil, dia nggak minus tapi plus, tapi 2,325 nya sama. Ya, kita ingat-ingat lagi tadi gambaran tadi kan begini. Nah, kalau dalam tutil itu kan luas di sini kan sama dengan luas di sini. Berarti Z di sini sama dengan Z di sini. Ya, kalau katanya kurva normal kan begitu. Ya, maka sebetulnya rumusnya tuh ini, X plus minus Z plus S. Kalau Anda menggunakan persentil besar, maka pastikan pakai notasi positif. Tapi kalau Anda pakai persentil kecil, maka pastikan itu negatif. Ya, nilai Z-nya dari mana? Nilai Z-nya bisa Anda lihat di dalam tabel statistik. Ini kan nilai Z. Ini nilai Z. Ya. Coba dari mana? Dari tabel statistik. Gimana cara mencarinya? Anda masih ingat ya, dalam tabel statistik itu kan gini. Ya. Carilah tabel statistik yang kurvanya begini. Ya. Nah, diarsir semua dari ujung sini sampai sini. Ya. Dan nanti di sini ada nilai Z-nya kan. Ini nilai Z. Di sini tuh ada minus 3,1, minus 3, minus 2,9, terus sampai nanti di sini 3. Jadi ini juga demikian kan. Minus 3, ya minus 2,9, ya dan seterusnya. Sampai sini 3. Nah, nanti di sini ada nilai prosentasenya. Nah, maka Anda lihat nanti dari gambar Anda mau pakai persentil 95%. Kan gini ya, misalnya ya. Ya, berarti berapa luas di bawah kurva normal? Ini sama dengan 95%. Kan gitu kan? Maka 95% ini carilah di sini. Cari di sini. Kemudian ditarik ke kiri, ditarik ke atas. Berapa nilainya? Nanti kalau 95 persentil, nanti di sini akan ketemu ya. Ini 1,6. Di sini ketemu di antara 4 dan 5. Kira-kira begitu. Jadi kita menggunakan di tabel distribusi normal, kita bisa mendapatkan nilai ini. Sama halnya dengan kalau Anda diminta untuk mencari persentil 75 persentil misalnya. Berarti kalau jadi distribusi normal, kira-kira kan begini. Luas yang diarsir ini berapa? Pakai konsep bantil aja, 75 persentil kan? Ya, maka 75 persentil ini Anda cari di sini, nilainya di mana? Oh, di sini. Angkanya berapa di kiri maupun di atas? Oh, misalnya angkanya di kiri maupun di atas itu adalah di sini 1,4, di sini ketemunya 3. Berarti 75% itu sama dengan nilai Z-nya adalah 1,4. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Anda bisa memodifikasi ini dengan mudah ya, dengan melihat pada tabel distribusi normal. Kira-kira begitu. Nah, ini tabel standar ya, rangkuman standar yang bisa Anda gunakan. 1 persentil, 2,5 persentil, 5 persentil, 10, 50 persentil, 90 persentil, 95, 9,5 atau 99. Ini standarnya. Nanti bisa kita kembangkan lagi lebih detail. Anda bisa mencari 75, bisa mencari 80, ya bisa mencari 93, 91, bahkan mungkin kalau lebih bikin teliti mau pakai 90,5, itu Anda bisa cari berapa nilai Z-nya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, selanjutkan lagi. Misalnya ini contoh ya, dalam bentuknya begini. Dari ukuran tubuh manusia, misalnya laki-laki usia 940 tahun diperoleh data berisiko normal, di mana tinggi rata-ratanya manusia laki-laki itu adalah 169,5 misalnya ya. Anggaplah ini diambil dari 1000 sampel ya. Deviasinya adalah '9. Maka untuk ukuran 95 persentil gimana cara menghitungnya?
95 persentil gimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah ini. Ya, rumusnya kan ini. X rata-rata ditambah dengan 1,645 kalikan dengan X. Ya. Berapa X rata-ratanya? 1,695 ini. Z-nya berapa? Ini kan. Ini Z-nya. Nah, deviasinya berapa ini kan? Ini masuk ke sini. Maka 95 persentil itu kita peroleh adalah 180,85. Ini ya. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu begini sebetulnya. Ya, jadi kalau orang kita merancang dengan 95 persentil, maka kurang lebih 95% orang itu dapat menggunakan fasilitas kerja itu nyaman. Maksudnya begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, sekarang kita melihat di sini. Nah, ini juga hal yang penting. Prinsip dalam penggunaan data antrometri itu kayak apa? Kita menggunakan persentil. Ya. Kita bisa merancang dengan menggunakan design for extreme individual. Ini ya. Bisa kita menggunakan design for adjustable dan design for average. Saya mulai dulu dari design for average ya. Maksudnya apa design for average ini? Jadi kita dalam merancang, ya, objek rancangan kita itu akan menggunakan ukuran rata-rata 50 persentil dari populasi antrometri yang ada. Ya, jadi kita misalnya begini. Saya mau merancang kursi misalnya. Berapa sih misalnya lebar alas duduknya? Maka saya akan merancang kursi lebar alas duduk itu dan menggunakan rata-rata ya, design for average ya. Maka saya akan menghitung kira-kira lebar alas duduk yang pas itu berapa, berapa angkanya. Maka saya akan mengukur lebar pantatnya orang begitu ya, kemudian panjang poplitelnya orang itu berapa. Maka setelah saya kumpulkan dari 100 orang, maka panjang poplitel sama lebarnya itu saya hitung rata-ratanya. Jadi saya menggunakan persentil 50 persentil. Ya, saya hitung rata-ratanya. Maka rata-ratanya berapa? Oh, anggaplah lebarnya adalah 35. Maka alas duduk itu saya buat 35. Ya, 35 kali anggaplah detailnya itu panjangnya atau rata-ratanya adalah 45. Maka saya buat 35 kali 45. Maka itu kita menggunakan design for average. Kita merancang dengan menggunakan pendekatan nilai rata-ratanya. Jadi saya nggak menggunakan ya rata-rata ditambah atau dikurangi dengan sigma kali S, itu nggak saya pakai rumus itu. Saya cuma pakai 50 persentil untuk dimensi rata-rata. Tanyanya apakah ini bagus model begini? Ya, maka model begini itu dengan menggunakan average itu tidak bagus. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya alat itu. Karena sedikit sekali orang yang memiliki itu rata-rata kan. Karena ada yang misalnya lebar pantatnya itu lebih lebar, yang lebih kecil dan lain sebagainya. Jadi hanya menampung kurang lebih 50% saja. 50% sisanya dari populasi pengguna itu nggak cukup nyaman menggunakan. Nah, ini konsekuensinya kalau kita menggunakan design for average. Kemudian berikutnya adalah kita menggunakan design for adjustable range. Rancangan ini bisa dirubah ukurannya ya dengan fleksibel karena alat kita atau produk kita itu kita buat dengan mekanisme adjustable range. Contohnya adalah jok mobil. Kalau kita itu memiliki kaki yang relatif panjang, maka jok mobil itu kita bisa mundurkan ke belakang, sehingga kaki kita itu bisa relatif lebih menginjak pedal gas maupun pedal rem itu tidak terlalu menekuk. Tapi kalau misalnya kaki kita itu pendek misalnya, maka bisa kita majukan supaya kaki kita bisa menjangkau yang namanya pedal gas dan rem. Ya. Nah, ini adalah adjustable range. Maka di adjustable range itu ya kita mau menggunakan adjustable range berapa persentil. Misalnya kita bisa menggunakan
ukuran 5 persentil sampai 95 persentil. Artinya apa? Kalau ini dimajukan, ya dimajukan, jok mobil itu kita majukan ya. Anggaplah ini jok mobil, itu ya, gambar ini adalah jok mobil. Ini jok mobil, nanti di sini ada pedal gas dan rem ya. Nah kakinya orang kan begini nih ceritanya kan. Nah ini kan bisa kita maju mundurkan. Nah ini bisa kita majukan ke sini ya, sampai orang yang memiliki persentil 5% yang masuk dalam kategori 5% itu bisa menggunakan dengan nyaman. Artinya orang yang sangat pendek gitu ya, kakinya pendek itu bisa menggunakan. Begitu pula dengan orang yang kakinya panjang. Ini kita mundurkan supaya bisa menggunakan dengan nyaman. Nah yang di sini saya bisa menggunakan 5 persentil, yang di sini kita bisa menggunakan 95 persentil. Atau mau pakai mekanisme persentil yang lain boleh. Ini saya majukan orang yang paling pendek itu, misalnya saya akomodir hingga katakanlah 15 persentil. Yang di sini cukup misalnya adalah 90 persentil. Ya, bedanya di mana sih? Bedanya di sini sebetulnya. Kalau Anda ingin mengakomodir 5 persentil sampai 95 persentil, maka ya sliding route ini akan semakin panjang. Tuas route-nya semakin panjang. Kenapa? Karena harus mampu bergerak dari, ya misalnya di sini ya, jarak dari si pedal rem itu misalnya adalah 25 sampai di sini 75. Tapi kalau Anda menggunakan yang 10 persentil, 15 persentil, maka ini nggak perlu sejauh ini, sepanjang ini nggak perlu, tapi cukup batang rootnya cukup segini. Artinya apa? Di dalam merancang itu akan jadi lebih efisien secara biaya. Lalu kita menggunakan adjustable range yang kita selektif. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Design for extreme individual ini apa? Design for extreme individual ini adalah kita akan merancang sesuai dengan penggunaannya, Bapak sekalian. Jadi kita akan punya dua contoh di sini. Anda lihat di sini. Kalau misalnya kita mengimplementasikan pada dimensi minimum, ya, dimensi minimum itu ya, kita akan menggunakan nilai persentilnya adalah yang tinggi, yaitu 90 persentil, 95 persentil, atau 99 persentil. Contohnya apa? Penetapan tinggi pintu darurat. Ya, emergency itu kira-kira orang kalau di perusahaan, di pabrik, emergency exit itu kan dipakai dalam kondisi darurat. Sehingga mungkin orang akan melewati itu dengan cukup terburu-buru, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka ketika orang melewati dengan cukup terburu-buru, maka mungkin di pabrik itu ya orang itu menggunakan safety boot, safety shoes ya, safety helmet gitu ya, sehingga tinggi badannya menjadi lebih tinggi. Apalagi dia sambil buru-buru sambil berlari dia misalnya. Maka di dalam merancang tinggi lebar darurat itu harus diupayakan dengan menggunakan ukuran yang lebar, ukuran yang tinggi, kan begitu. Oleh karena itu, ukuran yang tinggi itu kita akan menggunakan upper persentil, yaitu persentil 90, 95, atau 99. Dalam artian apa? Semakin ini kita menggunakan persentil besar, akan semakin banyak probabilitas orang yang bisa melewati pintu darurat itu dengan aman. Kira-kira begitu, Pak. Ya, sehingga dengan menggunakan upper persentil ini kita akan lebih mudah lewat menggunakan dengan aman. Ya. Kenapa disebut sebagai dimensi minimum? Karena diharapkan minimum ukurannya adalah yang 95 persentil tadi. Kenapa? Karena ini tadi digunakan untuk orang melewati sebuah ruangan. Sehingga dengan menggunakan angka yang besar ini kita harapkan itu ada dimensi minimumnya. Maka kalau minimumnya kita setting misalnya tingginya adalah, kita ketemu tingginya adalah 1,85, maka 1,85 itu adalah angka minimum. Kalau lebih gimana? Maka akan lebih baik lagi. Artinya akan semakin banyak orang yang bisa menggunakan lebar pintu darurat itu dengan baik, dengan mudah. Paham di sini ya, Pak ya? Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai dimensi maksimum. Nah, dimensi maksimum ini
kebalikannya, maka dia akan menggunakan lower persentil, yaitu 1, 5, atau 10. Kenapa harus pakai dimensi maksimum? Karena ini biasanya digunakan pada objek-objek yang harus kita jangkau. Misalnya motor, kemudi mobil, pedal gas, rem, kopling mobil. Itu kan kita menjangkau. Tangan kita menjangkau stang, tangan kita menjangkau kemudi, kaki kita menjangkau pedal gas. Maka kalau kita buat jarak jangkauan itu terlalu panjang, maka orang nggak bisa menjangkau. Oleh karena itu kita menggunakan lower persentil. Persentilnya kecil, 5%, 10%. Maka kalau 5%, 10% itu bisa menyentuh, bisa memegang pedal atau gas rem tadi itu, ya, maka yang di atasnya tentu bisa menggunakan dengan baik. Oleh karena itulah kita sebut sebagai lower percentage sebagai untuk merancang dimensi maksimum. Artinya apa? Maksimum nilainya untuk jarak setang. Ya, kemudi motor ke tempat duduk itu misalnya adalah maksimum 65 cm. Maksimum. Lebih tidak boleh. Harapannya begitu. Supaya orang yang memiliki tangan lebih pendek itu masih bisa menjangkau dengan. Jadi ini desain for extreme individual. Sekali lagi saya ulang. Kalau kita menggunakan kasus dimensi minimum, kita menggunakan upper persentil. Nah, ini bisa dipakai pada status ruangan. Ya, ruangan ya, passageway, pintu darat ini kan ruangan. Kalau kita merancang dimensi maksimum, maka kita akan menggunakan lower persentil, yaitu diaplikasikan pada jarak jangkau. Tangan kita menjangkau, kaki kita menjangkau, maka itu pakai dimensi maksimum. Kira-kira begitu. Jadi ini adalah prinsip yang kita perlu perhatikan. Dan ini sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang kita lihat gimana sih caranya untuk kita itu bisa kita bisa melakukan langkah-langkahnya gimana mengaplikasikan. Langkahnya gini. Kalau kita ingin merancang meja atau kursi atau fasilitas lainnya, maka tetapkan dimensi tubuh yang signifikan untuk rancangan. Kita harus tahu dimensi tubuh yang signifikan untuk rancangan itu apa. Kalau misalnya model kursi seperti ada di sini, maka yang kita butuhkan apa? Oh, mungkin butuh panjang kakinya ini. Ya, atau mungkin butuh panjang popliteal. Kemudian apa lagi? Oh, butuh panjang torso. Yang mana? Yang ini. Dan apa lagi? Butuh lebar bahu, butuh lebar pantat. Nah, dan sebagainya ini harus kita tahu dulu. Ditetapkan dimensi ukuran tubuh yang signifikan untuk rancangan. Oke ya. Yang kedua, tentukan segmen populasi pemakai rancangan. Segmen kita itu siapa? Kalau Bapak ingin merancang fasilitas untuk TNI, ya, maka populasi yang perlu Anda survei atau data yang perlu Anda gunakan itu jangan mengambil dari data antrometrik Indonesia yang diambil dari berbagai macam profesi. Karena kalau TNI itu kan punya dimensi tubuh yang berbeda, maka dalam hal ini tentukan segmen populasinya memakai rancangannya. Atau Bapak harus melakukan sampling pengambilan data itu hanya kepada anggota TNI saja. Jangan ke yang lain-lain, karena yang lain-lain itu akan merusak data, karena dimensi tubuh TNI itu berbeda dengan yang lain, ya, warga sipil dan seterusnya. Oke, ya. Kemudian kalau ini sudah, maka langkah ketiga adalah tentukan prinsip rancangan. Apakah Anda mau pakai extreme individual, adjustable range, atau average? Ya, kalau Anda mau menggunakan dimensi maksimum, maka ya Anda harus menggunakan lower persentil. Dimensi maksimum tadi tujuan untuk memfasilitasi jarak jangkau, ya. Tapi kalau ruangan jangan lupa maka pakai dimensi minimum, maka upper percent. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah Anda tentukan nih, Anda pakai ekstrim individual, mau pakai yang tadi itu adalah dimensi maksimum, maka berikutnya adalah tentukan persentil populasinya mau dipakai yang berapa. Upper persentil itu kan bisa bervariasi, 90, ya, 95, 92, 89, 81 termasuk upper persentil. Nah, itu Anda tentukan di sini. Persis persentilnya berapa itu Anda tentukan. Kemudian yang kelima adalah pilih dan buat data antrometri sesuai dengan populasi.
berilah allowance jika diperlukan. Kasih allowance itu apa? Karena orang di dalam beraktivitas kan tentu ada apa ya? Ada pakaian, aksesoris, atau peralatan kerja itu yang menambah dimensi manusia. Contoh, ya, kerja di satu industri refinery, oil and gas misalnya, maka dia selalu menggunakan safety shoes, selalu menggunakan safety helmet. Maka kalau Anda lihat tinggi, badannya akan semakin tinggi nggak? Otomatis semakin tinggi. Karena safety shoes itu punya ketebalan kurang lebih 3 cm sampai 4 cm. Nanti safety helmetnya menambah tinggi lagi orang itu sampai 5 sampai 7 cm. Ya, artinya kalau kita merancang tinggi pintu darurat tadi, maka kita harus perlu, ya, atau kita harus aware terhadap berapa tinggi sepatunya, berapa tinggi helmnya, sebagai bagian dari untuk kita menambahkan allowance di sana. Kira-kira begitu. Jadi ini tahapan yang harus Anda ikuti, ya. Oke, lanjut ya. Oke, nanti yang Anda bisa baca di Google Classroom itu ada banyak contoh-contohnya ya. Orang tua, perempuan, laki, gitu ya. Itu apa namanya, perlu diperhatikan. Data antar laki, perempuan itu tidak sama. Ya, kemudian data mati anak-anak, orang dewasa, orang tua tidak sama. Ini perlu diperhatikan. Sehingga nanti kalau dalam Anda mengukur dengan data tertentu itu butuh nanti yang namanya data antrometri, dan kemudian ditambahkan yang namanya allowance tadi. Oke, saya lanjutkan ya. Yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah panduannya sebelum nanti kita coba exercise. Nah, survei data antrometrik ini di Indonesia itu kami pengurus di Perhimpunan Ergonomi Indonesia itu menyepakati kita akan mengambil 36 data tipe 36 entitas pengukuran antrometrik yang harus kita kumpul. Ya, 36. Jadi nomornya ini 1 sampai di bawah ini ada 30. Nah, sampai sini ya. Nah, sampai sini kita. Nah, yang perlu Anda perhatikan, ini sudah saya upload di Classroom kita ya. Alatnya bisa kita pakai macam-macam ya, bisa pakai Roscraft ya, bisa pakai sigmometer ya, bisa pakai headboard ya, kemudian bisa pakai tape meter ya, atau kemarin saya sampaikan pakai meteran penjahit gitu ya. Cuman itu nanti harus dicari meteran yang SNI yang standar. Nah, saya mau ke sini sebetulnya. Di dalam kita melakukan pengukuran data antrometrik, maka pastikan harus ada ya, selain nama ya dan sebagainya, usia gitu ya. Ini harus ada jenis kelamin. Harus ada dia suku apa. Ya, karena kita tahu ya, suku berpengaruh terhadap dimensi ya. Kemudian province of origin, ini menggambarkan nanti dia berasal dari wilayah mana. Ini kan nggak sama, karena kemarin kita belajar bahwa data antrometrik itu dipengaruhi juga oleh environment condition ya, dan lain sebagainya. Berat badannya berapa dan sebagainya, ini ada di sini. Dimasukkan data dasarnya. Nah, 36 itu artinya kita cari itu ini. Yang pertama adalah statur, yang kedua adalah height,
kemudian shoulder height, kemudian elbow height ya. Ini sudah kita lengkapi dengan panduan yang bahasa Indonesia, di bawah bisa lihat di bawah. Ini bahasa Indonesia, tinggi tubuh. Maka ini adalah protokolnya Pak, di dalam mengukur tinggi tubuh itu gimana. Maka kita akan menghitung jarak vertikal dari lantai ke bagian paling atas kepala. Ya, vertikal. Jadi kita mengukur jarak vertikal dari lantai ke bagian paling atas kepala. Berarti paling atas yang mana? Jadi bagian yang paling atas itu berarti apa ya? Bagian yang kalau orang Jawa mungkin bilangnya di bagian yang unyang-unyang gitu kali ya. Nah itu adalah bagian atas kepala. Tapi di dalam mengukur ini tentu standarnya tidak boleh yang diukur itu menggunakan namanya alas kaki. Tidak boleh alas kaki, nggak boleh tutup kepala, itu nggak boleh dipakai. Supaya apa? Diukur dengan mudah. Jadi nggak boleh diukur pada saat pakai sepatu, pakai sandal, ya, pakai helm, ya itu nggak boleh. Tapi harus dilepas itu. Termasuk juga pakaian itu nanti biasanya akan menggunakan pakaian yang press body, gitu ya, supaya apa? Tidak banyak error pengukurannya. Kalau kita menggunakan misalnya mengukur lebar pantat Anda menggunakan celana jeans ya, dan ada biasnya cukup besar nanti. Oke, lanjut lagi. Mata, tinggi mata ini gimana? Jarak vertikal dari lantai ke bagian sudut luar mata kanan. Nah ini biasanya kalau nggak virtual ini saya bisa demonstrasikan langsung ya, tapi karena ini virtual agak sulit ya. Tapi nanti mungkin ada di YouTube itu adalah protokol pengukuran antrometriknya kayak apa, ini ada ini kayaknya. Ada, bisa dicari nanti ya. Jarak vertikal dari lantai ke bagian luar sudut mata. Berarti kalau kita lihat itu ya, Anda bisa mengcompare dengan gambar di bawah di sini ya. Ya, sudut mata itu ini loh Pak. Nah, ini kan mata ini kan ada. Mata orang kan begini ya. Sudut luar kan ada yang bagian kekung di sini. Nah, ini yang kita ukur. Nah, ini bagian alis matanya kan gitu ya. Ya, ini bagian hitamnya gitu. Nah, ini sini, kan sini. Ya. Kira-kira begitu. Nah, oke, yang ketiga, tinggi bahu. Jadi kita ukur tinggi bahunya, jarak vertikal dari lantai ke bagian atas bahu kanan atau ujung tulang bahu kanan, ujung tulang bahu kanan ya. Jadi kita bahu bagian atas bahu kanan itu berarti bahu itu kalau kita lihat kan dia posisinya kan begini ya. Anggaplah ini orang, nah yang begini. Nah bahu atasnya yang ini, dari sini. Ya, kemudian ada tinggi siku, jarak vertikal dari lantai ke titik bawah di sudut siku bagian kanan. Ya, kalau kita lihat di gambar di bawah itu nanti akan muncul jarak vertikal dari titik terbawah di sudut siku bagian kanan. Jadi yang kita ukur adalah bagian kanan, tangan kanan. Nah, mana ya ini? Nah, ini nomor 4. Nah, tangan kanan. Pertanyaannya, kenapa sih kok harus tangan kanan? Apakah itu harus diikutin protokol itu? Iya, harus diikutin protokol itu. Boleh diri. Itu harus tangan kanan diukur karena kita manusia ini kan ya bekerja tidak menggunakan red-handed hand gitu kan, red-handed people gitu kan, kita menggunakan anggota tubuh kanan kita yang lebih banyak apa itu namanya bekerja ya dengan peralatan kita gitu ya. Kemudian nomor 5 ada tinggi pinggul, jarak vertikal dari lantai ke bagian pinggul kanan ya, jarak vertikal dari lantai ke bagian pinggul kanan. Jadi kita lihat nanti gambarnya. Nomor 5, nah ini pinggul kanannya sampai di sini. Nomor 6, nah ini sampai di sini. Apa nomor 6 itu kita lihat.
tinggi ruas tulang. Jarak vertikal dari lantai ke bagian tulang ruas atau buku jari tangan kanan. Ya, buku jari tangan, ini buku jari. Buku jari itu kan ini. Nah, ini ya, bagian yang bisa ditekuk gitu ya, bagian yang ada apa, ada Excel-nya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian nomor 7 mana? Ini. Yang nggak sama dengan nomor 6. Nomor 7 ini adalah bagian di sini nih. Ya, jarak vertikal dari lantai ke ujung jari tengah tangan kan. Ujung jari tengah tangan kan. Jadi diukur kepada jari tengah ya, jari tengah. Posisi diturunkan ke bawah. Oke. Nomor 8. Jarak vertikal alas duduk ke bagian paling atas kepala. Ya. Jarak vertikal dari lantai ke ujung jarak vertikal dari alas duduk ke bagian atas paling kepala. Jadi ini posisi yang diukur adalah posisi dalam kondisi duduk. Jadi orang itu nanti harus duduk. Nah, ini duduk di sini ya. Dimensi 8 berarti G8. Nah, yang ini. Oke, kira-kira G8 digunakan untuk apa? Untuk kursi mobil aja. Bisa kursi mobil ya, atau Anda mau bikin kursi ini ya, kursi gaming itu kan modelnya ada headrest-nya ya, sehingga kan butuh ini ya, butuh tinggi posisi duduk ini kepala gitu kan. Oke, kemudian nomor 9, tinggi mata posisi duduk ya, mirip dengan yang tadi nomor 2, tapi ini posisi duduk ya, kira-kira begitu. Nomor 9 gambarnya mengukurnya sama dengan yang tadi sampai ke bagian garisnya mata di sini, tapi posisinya duduk. Kira-kira untuk apa? Kira-kira untuk apa kira-kira? Tinggi mata posisi duduk. Ini tinggi ini mengajar tinggi mata posisi duduk itu banyak dipakai untuk merancang tinggi ini tempat monitor dan meja gitu ya, kan gitu ya. Tinggi monitor itu kan bisa mungkin kan pas dengan tinggi mata posisi duduk kan begitu ya, kira-kira begitu ya. Peralatan yang ada pada ITC desainnya harus begitu, karena supaya enggak menyulitkan ya ketika orang itu beraktivitas di air traffic control gitu ya. Izin Bapak bertanya. Ya, silakan Pak. Kaitannya sama pengukuran ini, ketika salah satu atau salah dua produsen kendaraan di mana dia mendesain kursi sedemikian rupa untuk kenyamanan si pengendara, baik itu supir maupun penumpang. Tapi di samping itu tidak lupa kita juga ada beberapa konsumen yang menambahkan aksesoris lain untuk di joknya. Mungkin
tambahan batas Ya. belakang, nama untuk jenis kayu itu yang biasanya dialaskan di tempat duduk, itu apakah menjadi hambatan seorang produsen jok tersebut atau mobil tersebut untuk memberikan kenyamanan terbaik terhadap kendaraannya itu, Pak? Pendapat Bapak bagaimana? Ya, jok mobil ya, jok mobil itu kan dipakai untuk kenyamanan si supir gitu kan, maupun penumpang ya. Ya kita lihat aja yang supir deh. Supir kan harus nyetir ya. Dalam rancangan sederhana itu kita tidak perlu rancangan mobil itu kan ada yang orisinil, ada yang nanti modifikasi. Nah kalau ditambahkan alas seperti tadi dari bahan kayu, dari bahan apa itu kan, itu adalah rancangan yang modifikasi oleh si pengguna itu, pemilik mobil. Nah kalau standar dari pabrikan memang tidak perlu dibuat begitu, karena yang modifikasi itu kan terkait dengan selera. Nah dibuat oleh si pabrikan itu adalah standar yang memfasilitasi yang betul-betul standar pabrik yang tidak dimodifikasi. Maka dalam merancang antrometrik ya dimensinya itu yang ikuti dimensi yang standar tadi. Merancang standar itu kita perlu menggunakan data antrometrik, mengabaikan yang itu tadi namanya alas duduk dan lain sebagainya dari bahan kayu atau bahan kulit atau lain sebagainya, itu diabaikan. Kenapa? Karena rancangan dari awalnya itu harus sesuai dengan standar. Jadi ngukur data antrometriknya adalah untuk kebutuhan desain standar. Nanti kalau mau dimodifikasi itu kan setelah si pengguna gitu. Mungkin bagi pemilik mobil tertentu dengan tinggi badan tertentu sehingga dia kurang nyaman, maka ditambahkan alas duduk. Itu kan modifikasi yang dia lakukan. Supaya apa? Ya, supaya dia nyaman. Mungkin tidak perlu menarik jok, tidak perlu mendorong, tapi cukup menggunakan itu, jadi dia bisa menambah misalnya tinggi badannya atau jarak jangkau terhadap pedal dan lain sebagainya. Ya, jadi itu dalam rancang pabrik yang maka ya yang hal-hal tadi itu nggak diakomodir karena sifatnya itu adalah modifikasi yang dilakukan oleh si pengguna. Nah, mungkin juga dengan pertanyaan nomor 2 tadi, gimana apakah mengaruhi kenyamanan? Ya maka itu adalah domainnya si pengguna, Pak. Mungkin dengan menggunakan itu ada kepentingan supaya lebih dikasih alas itu supaya lebih tinggi ya, supaya bisa lebih melihat ke depan dan lain sebagainya. Ini sangat kondisional sekali dari masing-masing si pengguna tadi. Tidak semua pengguna menggunakan modifikasi atau menambahkan modifikasi di sana gitu kan. Ya banyak sih motifnya kenapa pakai itu, karena mungkin supaya dia bisa melihat lebih ke atas, supaya bisa bisa menjangkau lebih jauh dan sebagainya. Termasuk juga fungsi gaya ya, mungkin ada indikasi jok alas yang bentuknya kayu dan sebagainya itu lebih kepada hobi seseorang ya, minat seseorang. Mungkin mau dikasih kursi kayu itu, alas kayu itu supaya lebih modis dan sebagainya gitu ya, kira-kira begitu Pak. Part itu sangat kondisional. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira? Saya lanjutkan ya berikutnya ya. Berikutnya tadi H9, sekarang H10. Kita sampai H15 saja kali ya. H10 adalah tinggi bahu dalam posisi duduk. Nah ini sama dengan yang di atas tadi, ada tinggi bahu kan, tapi posisinya duduk. Nah fungsinya untuk merancang tempat duduk gitu ya, jok dan sebagainya. Kemudian tinggi siku posisi duduk 11 gambarnya. Nih, tinggi siku posisi duduk. Nah ini untuk merancang apa? Ayo, kira-kira ada yang bisa menjelaskan ya? Ini macam apa nih? Tinggi siku posisi duduk. Headrest, armrest ya, armrest bisa merancang tinggi persneleng gitu ya, saya juga ya. Kemudian nomor 12, tebal paha. Darah vertikal alas duduk ke bagian paling atas paha kanan.
gambarnya ini. Kenapa ini perlu diukur? Ya, dari paha ke setir, dari jok ke setir ya. Kan kalau di setir itu kan ada fitur mobil tertentu yang bisa setirnya kan bisa dinaik turunkan ya. Ya, jadi kita butuh data dimensi 12 ini untuk apa? Merancang tadi itu. Sampai seberapa ya setir bisa diturun naikkan gitu ya, bisa dirubah derajat kemiringannya. Karena apa? Benturan berhubungan dengan ini. Tebal kaki, ya, tebal paha. Kemudian 13 panjang lutut ya, kemudian 14 panjang popliteal, 15 tinggi lutut. Panjang lutut itu yang mana? Nah, ini panjang lutut. 14 popliteal tuh ini. 15 mana 15? Tinggi paha ya. Ya, 13 dari sini ke sini, 14 dari sini ke sini, ya. 15 dari atas ke bawah. Kira-kira begitu. 14 digunakan untuk apa kira-kira? Panjang kursinya. Panjang kursi ya, boleh. Panjang tempat duduknya, alas duduknya ya. Bukan panjang ya, tapi Lebar. gimana ya nyebutnya ya? Ya panjang mungkin ya. Ya intinya untuk memfasilitasi dari pantat ke ujung sini ya, bagian sini ya. Ini popliteal. Kalau yang 15 Tinggi kaki kursi. ya bisa tinggi kaki ke kursi gitu ya, kira-kira begitu. Nah ini adalah fungsi-fungsinya. Nanti yang lain Bapak bisa pelajari Pak ya. Nah untuk berikutnya itu saya ingin memberikan case ya, penugasan ya, supaya nanti bisa terbanyak ya. Case ini nanti bisa dikerjakan di video ya, tapi Bapak bisa berdiskusi dengan teman-teman lainnya supaya nanti mudah untuk mengerjakannya. Oke ya, saya tampilkan dulu apa yang mau digambar. Produk apa yang harus didesain ya. Oke, ini ya. Bapak bisa lihat gambar ini Pak? Bisa ya? Bisa Bapak? Oke, ya, jadi saya minta untuk mendesain ya, rancangan jok ini. Ini adalah jok di mobil Alphard ya. Mobil yang mewah lah ya, kelas high end ya. Nah gini, kursi ini, jok ini Anda lihat fungsinya, jadi tidak hanya sekedar untuk duduk, tapi Anda lihat di sini ada armrestnya ya. Kemudian nanti di sini ini bisa di reclining, bisa dimiringkan untuk sandarannya. Kemudian ini bisa dinaikkan ya. Kemudian juga nanti di bawah ini nggak terlalu kelihatan, ini ada semacam extensionnya. Nanti saya carikan gambar yang lebih representatif deh ya. Nah maksud saya Bapak pilih dari dari kursi ini, masing-masing orang memilih nanti mendesain 5 fitur dari jok ini. Misalnya
salah satu mahasiswa merancang tinggi armrestnya. Kemudian ada yang mau ke sini, panjangnya ini. Ada yang mau nanti ini ketika di reclining kan. Kira-kira ya, untuk sampai di reclining kan berarti ditidurkan gitu, orang dengan sudut tertentu itu butuh kenyamanan berapa kira-kira. Ya, atau mungkin nanti ada yang mau ke extension. Nah, itu Anda pilih 5 satu orang. Ya, Anda pilih itu ya, tentukan masing-masing bebas, gitu ya, masing-masing bebas. Kemudian jangan lupa berikan allowance di sana, ikuti langkah-langkah tadi. Ya, langkah-langkah tadi itu 5 langkah tadi itu siapa yang Anda dimensi tubuh mana yang mau dipakai, dimensi 36, 21, 23 itu Anda sebutkan. Kemudian tentukan populasinya siapa yang diukur, langkah-langkahnya begitu ya. Kemudian tentukan mau pakai persentil apa, kemudian persentil berapa yang Anda pilih, gitu ya. Kemudian tambahkan allowance, itu lakukan tahap-tahapnya. Ya. Nah, ini nanti saya akan berikan 1 pekan, jadi nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya, atau hari Kamis tanggal berapa itu, 25 gitu ya. Ya, kemudian nanti kita akan bahas ya. Bapak bisa membuatnya dalam bentuk PowerPoint ya, atau gini deh, gambar nggak usah saya berikan supaya nanti Bapak bisa berkreasi gitu ya. Mungkin ada yang mau pakai gambar kursi Alphard gitu ya, ada yang mungkin nanti mau ambil kursi gaming ya misalnya, atau nanti mau kursi misalnya, anggaplah kursi yang ada di misalnya apa ya, di pesawat gitu ya, boleh silakan, di kokpit pesawat ya, atau mungkin kursi di tank ya, silakan. Jadi Anda tentukan 5 gitu ya, ambil 5 bagian dari kursi itu yang bisa diukur atau ditentukan gitu ya, apa itu namanya, dimensi antrometrinya itu berapa ukuran. Itu ya. Nanti Bapak bisa menggunakan data atometrik dari data atometrik yang sudah kita kumpulkan di Indonesia. Ya, nanti saya kasih linknya di Classroom ya. Ya Pak, linknya ada di sana ya. Linknya Bapak bisa lihat di situ. Atau ini mungkin bisa saya tampilkan dulu deh. Ini adalah data atau metrik yang kita kumpulkan, Pak. Ini kami yang mengumpulkan. Kami dapat tugas dari Perhimpunan Ekonomi Indonesia, ini lab kami. Nanti Bapak bisa ambil dari sini, Pak. Ya. D1, D2, D3 ini ada semua sampai D36. Ya, ini kita ngumpulkan dari tahun, ada filternya Pak di sini Pak, ya ada filternya ya, sampai kita tahun 2018 yang terakhir ya. Jenis kelamin laki perempuan Pak bisa pilih, tentang usia Pak bisa pilih dan lain sebagainya. Dan ini sudah ada 50 persentil, 95 dan simpangan bakunya. Nanti kalau Bapak mau pakai 80 silakan. Boleh nanti hitung sendiri dengan menggunakan rumus tadi. Gitu ya. Dikumpulkan pekan depan, nanti individu berupa PPT, Anda pilih 5 dari case yang Anda tampilkan, yang Anda apa itu namanya yang Anda pilih ya. Masukkan dulu di slide pertama adalah jangan lupa nama gitu ya, kemudian gambar kursi yang mau Anda rancang tuh kayak apa. Ya. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Izin Bapak, izin bertanya. Izin Kapten William, izin bertanya, untuk rencana desain kursinya itu bebas menggunakan apa saja Pak? Misalnya tangan ataukah harus aplikasi, demikian? Boleh tangan, boleh kaki, boleh yang terkait sama sandaran, punggung,
sandaran kepala boleh bebas. Siap, Yin. Maksud kami ini Bapak, untuk ditampilkan di slide-nya itu gambar kursinya itu menggunakan bentuk 3D lewat komputer atau Oh, nggak usah, lewat Bapak tangan? cari di Google aja. Bapak cari di Google, kemudian gambarnya itu ditempelkan di halaman awal. Ini loh kursi yang mau saya rancang, ya, pada misalnya adalah kursi gaming misalnya. Kemudian dikasih kode nanti pakai PowerPoint itu coret-coret kan bisa. Ini bagian ini kasih panah, bagian headrest ini ke sini kasih panahan bisa Pak. Nggak usah gambar manual gambar menggunakan 3D tidak perlu saya kira. Siap, terima kasih Yin. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak? Pak, izin banyak. Mungkin kami masih kurang jelas mengenai populasi yang dipilih dari link data tadi, itu seperti apa untuk pemilihannya, populasi? Jadi gini Pak, Bapak mau merancang misalnya ini kursi pada pada kursi kemudi di kapal ya misalnya ya. Nah, yang pertanyaan saya yang mau menggunakan kemudi di kapal itu siapa? Orang umum, orang sipil, orang militer, atau ada tertentu? ABK kapal. Nah, di kapal itu kan pasti orang militer kan Pak ya? Iya. Betul ya kan, tidak mungkin orang sipil nyetir kapal itu kan, gitu. Maka Anda di dalam mengambil populasinya itu, ya data antrometrik itu mestinya Anda melakukan pengukuran terhadap ya prajurit TNI. Masyarakat sipil nggak perlu diukur. Kenapa? Karena Anda tahu ya bahwa kemarin kan pekerjaan dan lain sebagainya itu berpengaruh pada dimensi tubuh manusia. Ya, pekerjaan itu kan berpengaruh pada hasil perolehan angka antrometrik ya. Kalau Bapak melibatkan yang diukur adalah orang sipil, maka hasilnya nggak sama. Karena orang TNI, prajurit TNI itu kan memang punya dimensi tubuh yang lebih tinggi, yang lebih lebih besar ya daripada orang umum gitu ya. Sehingga yang diambil adalah populasinya harus ngambil populasinya di siapa? Prajurit TNI kan gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak mau merancang data antrometrik untuk apa misalnya kursi mobil biasa, ya pakai yang tadi aja link yang saya berikan itu sudah cukup representatif. Karena data yang kita ambil itu adalah berbagai macam latar belakang pekerjaan, Pak. Paham ya? Jadi populasinya itu langsung ambil dari data link tadi itu Pak? Ya, nanti untuk tugas ini Bapak langsung ambil dari situ aja, dari link itu aja. Iya Pak. Ya, nggak usah ngukur temennya, nggak usah. Itu maksud kami. Ambil dari situ aja. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu ya. Saya kira mungkin cukup. Nanti akan saya posting di Google Classroom tentang penugasannya dikumpulkan pekan depan ya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu pertemuan pagi hari ini. Saya ada agenda dengan kementerian ya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah tugasnya seperti itu. Bapak bisa mulai kerjakan setelah ini sudah bisa dikerjakan, dikumpulkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.